Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah mulai membahas tentang surga. Kemarin-kemarin bahasannya serem tentang neraka. Ada Nahrul Guto, ada Tinatul Khobal. Nah, tapi hari ini sudah bincang-bincang tentang surga. Kita pengennya hidup senang dunia dan senang akhirat, betul nggak? Nah, ini yang di kanan kiri saya ini dua generasi berbeda nih. Kami saat ini ada di Optik Nusantara. Mas Yunus ini alhamdulillah ada program dengan gabungan optik ya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu 10.000 kacamata untuk para penghafal Quran. Subhanallah. Dari Optik Nusantara sendiri sekitar 1.000 kacamata ya. Itu sama lensanya. Komplit. Komplit sama lensanya. Pemeriksaan. Berikut penyerahan kacamata. Sampai ke tangan penghafal Al-Quran. Maaf, subhanallah. Ya teman-teman penghafal Quran yang pada pengen kacamata gratis ya, pemeriksaan bisa nanti hubungi PPPA saja, PPPA Al-Quran di yang terdekat di kota Anda. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang surga karena pada akhirnya kita itu pulang itu cuma 2 tempat. Kalau nggak ke neraka ya ke surga. Pilihannya tinggal itu, surga atau neraka. Nah, hari ini pagi ini kita belajar tentang surga. Di sebelah saya ini ada ayahnya beliau, ada ayahnya Haji Yunus, Bapak Haji Hakim Khalil. Sehat apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umurnya sudah 70, udah 70 ini. 72. Oh 72 malah. Tapi setiap subuh Pak, Bu, pemirsa, setiap subuh beliau ini sholat berjamaah. Nah kita mau nanya-nanya nih Pak Haji Hakim Khalil. Gimana kok bisa konsisten dari muda lempeng gitu sampai sekarang? Atas pertolongannya Allah. Semua itu kita hanya pasrah sama Allah. Allah yang memberikan jalan, yang memberikan pembuka jalan buat kita supaya sehat, supaya dapat beribadah dengan tenang, dengan khusyuk. Kesehatan juga kita diberikan sama Allah. Kita hanya tinggal syukur saja sama Allah. Gitu ya. Tinggal syukur aja. Syukur aja. Tapi nggak ada penyakit apa gitu? Alhamdulillah kok enggak. Nah, Yunus, surga menurut ente gimana? Apa yang kira-kira mesti dilakukan oleh seorang anak manusia supaya kemudian dia betul-betul masuk surga? Kan ente pengusaha kan ya? Subhanallah, ini jawaban dari seorang pengusaha. Saya cuma satu. Wattaqullaha tsumastaqim. Takwalah kamu kepada Allah dan istiqomah. Subhanallah. Dan Maimunah. Dan Ustadz Maimunah. Istiqomah itu istrinya Ustadz Jaya. Wattaqullaha tsumastaqim. Bertakwalah pada Allah dan istiqomah. Subhanallah. Ya pemirsa, banyak tempat-tempat pelesir ya yang saudara-saudara kenal. Di Jakarta ada Taman Mini, ada Istiqlal. Istiqlal kan buat orang daerah ya tempat tujuan wisata juga. Ada Darul Quran. Darul Quran juga tempat tunjungan itu kan. Nah buat saudara-saudara yang agak kayaan dikit mungkin pergi ke luar negeri ya kan. Mungkin ke Pulau Sentosa di Singapura. Atau ke F1, nonton F1 di Jepang ya. Atau langsung di sana di apa? Monaco. Tahu-tahu kan ya? Ayo. Wah, sudah pernah ke sana? Iya, lihat itu. Nonton F1? Yang benar. Iya. Cerita-cerita gimana itu? Kita kalah ini yang muda. Yang muda-muda ini. Gimana? Iya, lihat itu balapan mobil di Monaco. Waduh, kalah. Saya lihatnya di TV aja. F1. Kemarin depan Antep doang sekali tuh. Jadi tempat-tempat pelesir itu direncanakan kan perginya. Ya. Sedikit sekali orang yang tiba-tiba aja, ayo pergi sana. Kebanyakan orang tuh merencanakan. Kita akhir tahun ini mau kemana? Pertengahan tahun mau kemana? Ada yang kemudian memilih liburannya umroh. Ya, umroh liburan. Jadi umroh tuh kira-kira bulan Juni Juli. Nah, apapun itu direncanakan. Dan ketika direncanakan, kan kebanyakan orang umumnya nih ya, kita nggak ngomong orang yang begitu pengen pergi, tinggal ke parkir pesawat dia pergi. Kita ngomong orang kebanyakan. Kebanyakan kan orang kita nabung tuh. Ya nabung, tambah lagi bekerja kerasnya, tambah lagi berusahanya.
Sehingga kemudian pada saatnya tiba pergi masa liburan, dia benar-benar berangkat ke tempat yang dia tuju. Mestinya surga pun seperti itu. Hiduplah dengan perencanaan ibadah yang baik. Jangan sampai tidak direncanakan. Subuh di mana nih? Gimana nih? Zuhur di mana? Gimana? Asar di mana? Gimana? Kalau perlu kita udah tag soft pertama, soft kedua, kita kemudian juga rencanakan mengaji Quran 1-2 lembar, 1-2 juz. Kita rencanakan yang punya duit mungkin berbagi seperti Optik Nusantara setiap tahun 1000 kacamata gratis, pemeriksaan mata gratis seperti itu. Nah pemirsa, insya Allah kita masih akan berbincang-bincang dengan dua generasi ini. Ini ayahnya beliau, ini ayah Hakim Khalil. Ini putra keberapa? Keempat, semuanya? 7, subhanallah. Usianya sudah tidak lagi disebut anak muda, sudah 72 tahun. Tapi masih sholat subuh berjamaah, maghrib, isya. Masih hataman Quran jalan, hataman Quran? Alhamdulillah. Masih? Ya. Rutin itu? Tiap hari? Ya kalau ngajinya kalau ada waktu tiap hari. Wah, Masya Allah. Nah, karena, ya tapi nantilah tipsnya setelah yang berikut ini. Silakan. Oke, ada orang-orang yang benar-benar susah payah menuju surga. Ada orang yang malah susah payah menuju neraka. Kalau menuju surga susah payah, subhanallah. Ini ada orang sengaja ngumpulin duit buat terbang ke negeri Cina, tapi bukan buat wisata gitu loh, buat jajan dalam tanda petik. Ada yang kemudian berangkat pergi ke luar negeri, tapi dia pakai duit haram, dia berlindung di balik anggaran apa segala macam, malah masuk neraka, susah. Nah, jarang ada orang-orang yang kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman bahwa qalilan ma yashkurun, sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Nah tadi kita dengar dari ayah Hakim Khalil, dia pernah pergi ke Monaco. Dan ternyata bukan cuma Monaco, ada lagi. Ya. Banyak ya, kemana lagi tuh? Ya Jerman, Prancis, Belanda, Inggris, Amerika. Oh, puas pokoknya ya? Iya. Itu waktu muda ya? Iya waktu muda. Ya bukan waktu muda, seperti Yunus gini. Waduh. 40-an. 40-an berarti tahun berapa itu? Ya, 70-an ya? 70 sampai 80 sampai 90. Udah muter-muter luar negeri? Iya. Tuh banyak duitnya. Iya. Bukan banyak duitnya, nggak pakai uang. Oh, nggak pakai uang? Iya. Oh, gimana caranya? Nah, caranya kan kok kita ngambil barang itu dalam jumlah Banyak. tertentu, jumlah tertentu sampai sekian banyaknya, kemudian kita dikasih bonus. Oke. Tuh luar negeri. Ya, itu waktu. Oh gitu ya? Iya, caranya memang sampai sekarang masih berlaku. Nah, Mereka itu memberikan bonus perjalanan luar negeri. Tapi itu menurut saya adalah fadilah berusaha. Jadi di antara fadilah dagangnya adalah Allah perjalankan ke buminya Allah. Ya. Subhanallah ya. Nah Yunus, kan tiap tahun sedekah 1000 ya, 1000 kacamata. Itu kan jadi tiket surga tuh ya. Tapi secara hitungannya nggak rugi. Ya, menurut saya hidup di dunia itu kan sebentar saja. Selagi kita diberikan nikmat oleh Allah, diberi kesempatan untuk bisa bersedekah, saya punya prinsip sedekah pol-polan. Sedekah pol-polan. Wah. Pol-polan. Jadi boleh berbagi ke pemirsa. Iya. Ini pemirsa, kalau kita diberikan rezeki oleh Allah, rezeki yang berupa harta. Rezeki itu kan luas, ada kesehatan, ketenangan dan lain-lain. Tapi kalau kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki berupa uang atau berupa harta, kita maksimalkan kepada Allah, kita berikan kepada Allah, karena memang hakikatnya itu adalah dari Allah dan kita wajib mengembalikan kepada Allah. Jadi prinsip saya, harta yang dititipkan oleh saya itu adalah hutang buat saya, dan saya segera mungkin membayar hutang itu kepada Allah. Wah, subhanallah. Jadi ya hutang itu kalau dikasih harus. Iya, banyak, beliau sedekahnya banyak sumur. Ayah juga subhanallah, pada saat
almarhumah istrinya meninggal dunia, itu langsung ternyata ada pesan ya waktu meninggal. Yes. Apa pesannya itu? Jadi almarhumah ibu saya ketika detik-detik menjelang dicabut nyawanya oleh Allah, beliau sempat mengamanahkan bahwa harta beliau semuanya disedekahkan, semuanya dikembalikan kepada Allah. Semua, Ustaz. Tidak ada yang tersisa satu pun. Semua disedekahkan. Insyaallah. Gitu ya? Iya. Dari dulu begitu, udah senang. Iya, kalau rutin untuk sedekah itu rutin. Dia beli almarhumah itu sebelum masa hidupnya itu dia menyediakan kain kafan, menyediakan itu kalau ada orang meninggal itu, terus memberikan rukuh pada jamaah pada jamaah itu rutin tiap tahun gitu. Nah, umurnya kok panjang ya? Iya, alhamdulillah. Waktu wafat usia berapa? 67, Ustaz. 67. Dan uniknya, Ustaz, saya kan sering ya memberikan amanah dari ibu saya berupa kain kafan. Jadi ketika orang meninggal, kebetulan saya juga ngurusin mobil jenazah ya, Ustaz, ya, dari tahun 2001, Ustaz. Ketika ada yang meninggal, selalu datang ke tempat ibu saya dan meminta kain kafan. Subhanallah. Subhanallah. Dan uniknya lagi, menurut saya yang sampai sekarang itu saya masih nggak bisa berpikir, itu ibu saya menyuruh saya untuk mengambil tempat pemandian mayat. Jadi ibu tuh wakaf buat masjid. Oke. Untuk tempat memandikan mayat dari stainless steel. Oke. Dan itu memang sudah sekian tahun tidak pernah dipakai. Beliau sebulan sebelum meninggal itu pesan kepada saya, tolong Yunus, itu tempat pemandian itu diambil, dicuci, dipakai. Maksudnya kalau ada yang meninggal pakai itu. Kan biasanya pakai dipan aja gitu. Subhanallah, ternyata setelah saya cuci, saya bersihkan, yang memakai pertama kali ibu saya sendiri. Tenang kayaknya ya, kalau meninggal udah banyak pahalanya gitu ya. Nanti saya cerita lagi pengalaman teman saya menjemput nyawa. Bagaimana nyawanya itu dicabut oleh Allah SWT dalam keadaan yang subhanallah. Tapi sebentar lagi setelah yang berikut ini. Iya, sebelum kita nanti bicara tentang surga dari sisi ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, subhanallah, banyak sekali cerita orang-orang yang menjemput kematian itu istimewa sekali. Ada saya punya kawan itu, dia menjemput kematian itu luar biasa. Jadi dia udah kemo kira-kira 27 kali. Kemo 27 kali. Pada saat mau kemo yang ke-28 kali, dia pulang dari Singapura. Dia pergi aja sendiri, dia tanda tangani semuanya, dia pergi pulang, dia juga bingung. Kok bisa ya pulang kembali ke rumah dalam keadaan, kok dia bisa pulang itu ke Indonesia. Nah di Indonesia kemudian dia putuskan untuk menyedekahkan semua hartanya. Jadi hartanya itu dia serahkan ke Allah SWT. Ada rumah, ada mobil Jaguar, ada segala macam. Dan kemudian ngobrol dengan saya gitu. Dia bilang, keinginan saya kepengen meninggal husnul khatimah. Kepingin meninggal husnul khatimah. Dia dari dunia artis, subhanallah. Ya tahulah mungkin sebagiannya kan paling tidak masalah aurat lah, masalah segala macam dosa yang mungkin ada yang kita nggak tahu, yang mungkin tidak ketebus. Dia minta sama Allah, saya pengen husnul khatimah. Ternyata malah sembuh dari kankernya. Sembuh, sehat, dia aktif di berbagai kegiatan keagamaan, termasuk sama Profesor Din Samsudin, Bang Din, jadi pengajian orbit, apa segala macam, sehat, benar sehat. Dia sempat berbuat banyak sekali buat orang banyak, sampai akhirnya kemudian sakit lagi. Pada saat sakit itu dia sudah sholatnya udah rapi, segala macam rapi. Ibunya bersaksi kalau anaknya ini wafat dalam keadaan sholat zuhur. Jadi sholat zuhur, berbaring begitu, dia wudu sesuai dengan kemampuan beliau yang saat itu mungkin sudah menjelang sakrul maut, tapi sempat wudu, lalu sholat dengan gerakan yang tertati-tati memang karena sudah waktunya dia sakratul maut, mungkin belum selesai itu sholat zuhur,
umurnya sudah nggak ada. Ada orang-orang yang menjemput kematiannya masih berada di jalur neraka. Jadi orang-orang nih kan kematian ini bukan nomor urut ya, tapi nomor cabut. Jadi bukan berarti anak pertama pasti duluan, anak kedua nanti yang kedua, anak ketiga lalu yang ketiga, anak yang keempat Yunus nanti setelah yang ketiga. Nggak mesti begitu, ya. Seperti kameraman ini sama saya belum tentu saya yang duluan. Bisa jadi kameramen yang duluan. Bisa jadi juga saya yang belakangan. Jadi ya. Allahu Akbar. Yang penting kita meninggal pada husnul khotimah ya. Insya Allah. Ayah tadi cerita istrinya ayah itu, ibunya Yunus itu. Oh iya. Ya itu pada waktu saat-saat mau meninggal itu memang saya yang menghadapi. Itu sekitar pada hari Jumat ya. Jumat itu almarhumah itu pada waktu sholat maghrib ya masih melakukan ibadah seperti biasa, sholat wudhu sholat sendiri. Nah, terus habis itu dia minta maaf mendengar pukul 11:30 lebih sedikit dia minta maaf sama saya. Saya tuh minta maaf ya apa kesalahan saya. Masya Allah. Saya bergabung artinya selama jadi istri sampai ini sekarang ini minta maaf. Ya saya juga ya maafin barangkali ada. Tapi saya kemudian setelah itu tuh merasa bahwa dia ini sudah rasanya sudah mendekati betul. Terus ya setelah itu dia mengucapkan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah. Ya kira-kira ya kurang 10 detik atau kurang 20 detik itu dia Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin itu pemirsa, ya Allah hawwin alaina fi sakaratil maut, lindungi kami di sakaratul maut kami, mudahkan kami, ringankan kami, tolong kami di sakaratul maut. Itu sebelum kira-kira kurang 20 detik lah. Allah subhanallah. Indah sekali meninggalnya pemirsa. Pemirsa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Kita tetap doa dulu. Sekarang ayat masuk yang ke-55 ya. Ya 55. Mana sini Quran? Ayat minta izin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Insyaallah kita sudah sampai Al-Baqarah ayat 55. Kita berdoa hari ini, doa hari yang keberapa? 57. Subhanallah. 43 hari lagi kita selesai berdoa 100 hari. Hari ini kita khususkan doa kita supaya wafatnya kita adalah wafatnya orang-orang yang husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosa. Karena ada orang tua kita yang saleh, insyaallah atas izin Allah di sebelah kita semua. Biarlah doa ini dipimpin oleh Bapak Haji Hakim Khalil, insyaallah. Silakan ya, doakan pemirsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afih ni'amahu wa yu'afih mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afadat daimah wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal hamdal sabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal Mursalin walhamdulillah. alamin. Pemirsa, buat pemirsa yang penghafal Quran atau guru ngaji ya, yang kepengen periksa mata gratis, TPQ yang pengen kacamata gratis buat matanya, silakan mendatangi Optik Nusantara yang terdekat di kota Anda. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di kisah-kisah tentang surga. Mudah-mudahan hari Senin yang besok kita tidak ada halangan. Saya Syuk Mansur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.